Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Al-Ghazi, NIM B1B22546. Dengan kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari kewirausahaan, yaitu tentang potensi kewirausahaan yang bisa kita gunakan di zaman sekarang, dan saya mengambil tentang literasi digital bagi pelajar. Baik, di sini sudah kita lihat literasi digital, cerdas digital, yaitu bijak berjanji pelajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, yaitu indikator keberhasilan yang ada pada pojok kanan bawah. Yaitu pertama, meningkatkan jumlah pelajar yang mengikuti akun edukasi. Yang kedua, tingginya interaksi pada konten edukatif. Dan yang ketiga, bertambahnya pemahaman tentang literasi digital. Dan yang keempat, adanya perubahan perilaku pelajar dalam menggunakan media sosial secara bijak. Jadi, penggunaan media sosial yaitu bermanfaat bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Di sini kita lihat ada manfaatnya, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran penggunaan media sosial yang bijak. Yang kedua, ada juga mengurangi penyebaran hoax dan cyberbullying. Dan yang ketiga, ada juga membantu pelajar menjaga keamanan data pribadi. Dan yang terakhir, ada bisa meningkatkan prestasi dan perilaku positif di dunia digital. Adapun sasaran yang saya gunakan di dalam proses kewirausahaan ini, yaitu sasarannya ada pelajar SMP dan SMA, dan juga ada remaja pengguna aktif media sosial. Nah, yang paling umumnya itu masyarakat yang membutuhkan edukasi digital. Dan di sini ada juga produk atau jasa yang bisa kita gunakan, ya, yang seperti yang kita temukan pada media-media, yaitu video edukasi, infografis dan poster digital atau podcast edukasi dan diskusi online dan kampanye digital lainnya. Dan saya juga menampilkan masalah sosialnya. Juga ada rendahnya literasi digital di kalangan pelajar yang ya sekarang kita terhadap zaman sekarang, ya, yaitu yang kedua ada juga mudah percaya berita hoax, dan yang ketiga cyberbullying atau komentar negatif, dan yang keempat kecanduan media sosial, dan yang terakhir ada menurunnya prestasi belajar. Jadi solusinya yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi literasi digital bagi pelajar melalui konten menarik, edukatif, dan mudah dipahami. Jadi kita harus menggunakan media sosial ini dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Karena berjalannya masa, berjalannya kemajuan teknologi, jadi kita harus menggunakan teknologi itu dengan baik dan dengan bijak. Karena kita bergantung kepada teknologi sekarang, ya, mengikut perkembangan zaman. Dan juga ada 5 hal yang paling penting di dalam literasi digital ini. Yang pertama juga menjaga privasi. Yang kedua, mencari kebenaran informasi. Yang ketiga, bersikap sopan dan positif. Yang keempat, yang paling penting ini, membatasi waktu bersosial media. Dan yang kelima, gunakan untuk hal positif. Jadi ada hal yang paling kita harus tegaskan dan kita ingatkan di dalam hal ini, yaitu kita bisa membatasi waktu menggunakan media sosial tanpa melupakan hal-hal yang lain, dan juga kita harus menggunakan ini dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Jadi kesimpulannya, proyek ini saya tujukan kepada untuk meningkatkan literasi digital pelajar melalui media sosial dengan konten edukatif dan yang kreatif dan menarik. Pelajar juga diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Dan juga media sosial bukan hanya sarana hiburan saja, akan tetapi juga jembatan untuk belajar berbagai pengetahuan dan menciptakan dampak positif bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Jadi pada pokok intinya kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial dan harus cerdas dalam menggunakan sosmed, apapun dari informasi-informasi digital lah. Pokoknya jangan lupa waktu dan juga kita pergunakan dengan hal yang baik, karena itu bisa berpotensi untuk meningkatkan skill kita dalam perkembangan zaman ini ya. Karena di zaman sekarang ya kita realitasnya menggunakan teknologi digital ya kan. Jadi kita harus meningkatkan literasi digital kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.